Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa perkenalkan diri, nama dan asal dari mana? Oke, baik. Nama saya adalah Fitria Dalifa. Saya dari Kedinding, Surabaya. Kedinding. Oke. Ibu sudah dengar BLN sudah berapa lama? Saya kenal BLN itu sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu dari YouTube ya. Ada teman yang memperkenalkan, tapi tidak banyak menjelaskan, cuma menyebutkan sudah tahu belum tentang BLN gitu kan. Akhirnya saya browsing sendiri tentang BLN itu seperti apa, kemudian bergeraknya di bidang apa, terus kemudian sejak tahun berapa, itu dari YouTube. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke Pak Niko sendiri, menanyakan langsung kepada beliaunya seperti itu. Oke, berarti sudah selain tahu, berarti Ibu juga sudah gabung dengan? Sudah. Oke, ikutnya berarti cabang? Saya itu ikut cabang BLN Surabaya. Jadi hampir 1 tahun sudah ikutnya. Oke. Dan ini kebetulan diamanai oleh BLN sebagai ketua cabang Surabaya juga. Oke, kalau cabang Surabaya sendiri sudah berapa lama berdiri? Cabang Surabaya itu kurang lebih sejak bulan Juni Tahun? 2022, barusan. Oke, sudah berapa anggota? Anggotanya kurang lebih ada 80 orang. 80? Yeah. Oke, kalau mungkin bisa share sedikit tentang pengalaman Ibu dulu sebelum gabung BLN dan sekarang kehidupannya seperti apa? Oke, kalau yang nampak sekali itu saya kan orangnya workaholic ya. Jadi saya itu dulu penggila aktif income. Jadi kalau kepingin dapat uang, ya harus jam kerja ditambah. Kalau pengen dapat uang ya berarti dari pagi harus sampai malam gitu kan. Karena kepingin penghasilan bertambah berarti waktu harus dilipat gandakan. Tapi berita buruknya adalah anak-anak, keluarga jadi korban dan fisik kita pun akhirnya gampang sakit seperti itu. Alhamdulillah sejak di BLN ini saya mindsetnya berubah ya, bahwa aktif income itu ternyata harus diseimbangi dengan pasif income. Kalau aktif income terbatas di waktu, kita pingin kaya, pingin berlimpah, tapi waktunya harus dibuang di luaran. Terus kemudian fisik kita, ketika kita sakit, ketika fisik kita lemah, maka pendapatan berkurang. Pada saat nanti kita tua pun, biasanya kalau aktif income pendapatan semakin berkurang, padahal biaya kebutuhan rumah tangga itu semakin berlipat ganda gitu kan. Nah, jadi saya teringat suatu cerita bahwa kalau aktif income itu ibarat kita nimba air, memasukkan di bak mandi, tergantung seberapa kali kita ngisi bak mandi itu. Kalau nggak diisi nggak akan ada air. Nah, saya tertariknya di BLN sini menjanjikan yang namanya passive income. Jadi uang yang bekerja untuk kita gitu. Jadi di saat kita aktif income boleh. Nah, pada saat hasil dari aktif income ini uangnya jangan dihabis-habiskan, tapi kita kelola. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget ditemukan sama BLN uang dari hasil aktif income itu kita pakai sedikit lah ya. Kita pakai sedekah, kita pakai operasional, tapi sisanya langsung kita taburkan di BLN seperti itu. Jadi kita benar-benar pasif income, waktu tetap bisa untuk keluarga, fisik kita tetap bisa terjaga, tapi hasilnya bisa berlipat ganda seperti itu. Oke. Apa yang membuat Ibu percaya dengan BLN selain sudah browsing tadi tentang latar belakang BLN seperti apa, bertemu dengan ownernya, tentang pengelolaannya keuangan sendiri? Kalau menurut saya pribadi, kepercayaan itu harus dibuktikan, harus dibangun ya. Ya itu bangunnya tadi saya sudah sebutkan di YouTube begini, dan yang pasti adalah saya harus berani mencoba dari diri sendiri, mencoba dari hal yang kecil, mencoba dari saat ini, itu yang saya tekadkan. Nah, setelah kita berani mencoba, kita merasakan ternyata benar BLN itu memberikan transfer itu sesuai dengan sertifikat yang kita terima. Kalau sertifikat tanggal 18, maka tanggal 18 juga itu akan ditransfer oleh BLN, kecuali hari Minggu kita nanti dirapel di hari Senin. Nah, dari kepercayaan itu terlahirlah bahwa saya berani untuk berbagi kebahagiaan ke orang. Gitu kan, kita bisa passive income, uangnya nggak pakai lama masuk, langsung masuk rekening, itu yang saya ceritakan. Dan alhamdulillah itu terinfluence ke orang-orang seperti itu. Program apa yang menarik buat Ibu di BLN? Yang pasti adalah program hutang lunas tanpa bayar. Seperti apa itu? Ya, seperti ini ceritanya. Kalau misalkan kita investasi ya, kan setahu saya nih ya dari bukunya
Robert T. Kiyosaki, kuadran kan ada 4 ya. Kuadran 1 untuk mereka yang pekerja, employ ya. Naik lagi di kuadran 2 ada self-employ. Itu yang orang bekerja untuk diri sendiri, tukang tembel bang, tukang jahit gitu ya. Naik lagi menjadi business owner. Business owner adalah mereka yang memiliki karyawan beberapa gitu. Nah, BLN ini kan menjanjikan kita untuk menjadi yang keempat, yaitu investor. Seperti itu. Kalau kuadran 1, 2, 3 lagi-lagi di active income. Tapi kalau kuadran 4 yang investor itu adalah kita diminta untuk menjadi passive income. Yang lebih menarik lagi adalah kalau kita menjadi investor di perusahaan, mungkin kita butuh ratusan juta untuk menjadi investor. Jadi mereka yang konglomerat yang akan semakin kaya. Di BLN yang lebih menarik lagi adalah foundernya itu memberikan kesempatan kita menjadi investor walaupun hanya modal kecil, yaitu hanya modal 1.200.000 saja. Dengan biaya pendaftaran 50.000 kita sudah bisa menjadi investor sebagai langkah awal. Nanti tiap bulan akan diberikan bagi hasil 4,17%, yaitu kalau 1.200.000 berarti 100.000 tiap bulan. Nanti itu digulung lagi. Kenapa bisa digulung? Karena menabur di BLN sebagai pembuka pintu rezeki. Jadi banyak kejadian orang-orang yang awalnya tidak punya menjadi punya, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Itu keajaiban banyak terlahir di situ. Oke, Kak. Background Ibu tadi sebagai apa? Saya kebetulan aktif income saya memiliki bimbingan belajar dengan memiliki 14 karyawan. Jadi saya sendiri sebagai pengajar sempo dan juga pengajar matematika dan motivator, seperti itu. Oke, kalau dampak BLN terhadap orang lain, apakah Ibu sudah melihat itu? Dan terutama dari anggota cabang Surabaya ya? Oke, jadi yang bikin saya bahagia ketika ada WA masuk melaporkan kepada saya kan dipanggil Umi ya. Umi, terima kasih ya sudah dikenalkan BLN, itu kebahagiaan saya di situ. Walaupun kita tidak membantu mereka dengan uang, tapi membantu cara mereka menemukan pintu rezeki, itu yang luar biasa. Jadi ibarat kita itu punya ikan itu nggak kita ambil mentas dari akuarium. Kita ajarkan bagaimana dia keluar dari akuarium. Seperti itu. Jadi banyak chat masuk, bilang terima kasih ya dikenalkan BLN. Terima kasih ya, sekarang hidup saya berubah, itu luar biasa. Jadi dampak yang saya rasakan, saya memiliki keseimbangan antara hasil dari aktif income bimbel dan hari aktif ini, uang saya semakin berlipat ganda, saya tabur lagi ya. Dan kebahagiaan lain ketika mendengar orang lain berbahagia, seperti itu. Oke, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, ada nggak orang yang benar-benar dari latar belakang minus, dari anggota Ibu atau kenalan Ibu yang ikut BLN, dia berubah hidupnya? Oke, bisa diceritakan? Banyak sekali ya. Jadi singkat cerita, ada inisial Ibu H ya. Ibu H ini dia seorang tukang buru cuci. Dia single parent karena suaminya meninggal ketika anaknya usia masih 2 tahun kalau nggak salah ya. Itu kebetulan murid saya. Jadi dia itu murid saya. Dia itu dulu maaf prestasinya tidak seberapa bagus, bahkan di sekolah pun nilainya juga minus gitu ya. Akhirnya ibunya memasukkan anaknya di tempat bimbel saya waktu itu. Sebelum saya kenal BLN, ibunya itu masih jadi tukang cuci-cuci, tapi setelah beberapa bulan yang diikuti itu meninggal suaminya. Singkat cerita, ibunya kehilangan pekerjaan. Dan setelah kehilangan pekerjaan, pamit kepada saya bahwa anaknya mau keluar, tapi anaknya nggak mau. Sedangkan ibunya saya kasih bantuan uang juga nggak mau. Ibunya minta dikasih bantuan pekerjaan aja karena kehilangan pekerjaan. Nah saya bilang, saya bimbel ya, mau ngajar di sini, nggak mau Mi karena saya lulusan SD. Singkat cerita begitu, saya bingung ya bagaimana cara menolong ini. Akhirnya setelah saya kenal BLN dan saya merasakan transfernya itu tidak telat bayar, tidak gagal bayar, maka saya berani memperkenalkan ke BLN. Sejak itu saya bilang, ini loh saya punya BLN yang bisa membantu Anda mendapatkan penghasilan bulanan. Caranya adalah cukup dengan membayar 1 tahun, maka SPP 2 tahun sudah ada yang bayari. Saya bilang gitu. Jadi kita memberikan diskon 1 tahun berikutnya gratis. Oh iya gitu. Saya nggak punya uang Umi, silakan dicari bagaimana cara mendapatkan uang. Karena tidak ada cara lain selain kepingin panen, yaitu dengan menabur. Gitu kan? Kalau Anda kepingin hasil panen, maka harus berani menabur apapun caranya. Oke Mi, saya gojek gitu. Ibunya langsung gojek gitu-gitu. Gojek ya, akhirnya 1 bulan datang. Umi, saya punya uang berapa ini? 2.400.000. Sejak itu dia dapat bagi hasil sampai sekarang 200.000 tiap bulan sebagai bayar SPP di bimbel saya. Seperti itu. Ada juga korban PHK. Inisialnya W, itu suaminya adalah korban PHK dan akhirnya beliau suaminya itu menjadi gojek juga. Terus kemudian
utang bank untuk beli mobil biar bisa direntalkan, tapi singkat cerita hasilnya rental tidak sepadan dengan hasilnya perawatan mobil. Oke. Nah, seperti itu. Jadi beliau menabur di bulan Agustus, mulai dari yang kecil dulu 2.400.000 sampai kemarin bulan Januari terakhir menabur ke-6, beliau sudah menabur 100 juta. Seperti itu. Padahal saya tanya, lu dulu katanya nggak punya uang. Ya itu saya juga nggak tahu lah. Itulah yang dinamakan dengan pintu keajaiban sudah terbuka lebar-lebar. Seperti itu. Kalau dari segi perubahan mindset, apa yang Ibu alami dari setelah bergabung dengan BLN? Terutama dalam melihat keuangan, dalam melihat kekayaan dan sebagainya. Oke, yang pasti yang saya rasakan adalah mindset itu ngaruhnya begini. Saya dulu sering bilang kayak gini ya, karena kita maaf ya sering jatuh bangun di usaha-usaha offline dan gagal nominal besar. Saya sering bilang kayak gini. Ya udahlah, uang itu kalau dapatnya cepat, hasilnya juga cepat hilang gitu. Saya bilang gitu waktu itu ya. Ya udah saya berhenti stagnan, udah nggak usah mengenalkan lain-lain, udah pakai bimbel aja. Dulu kan bimbel nyeper sengon, bimbel nyeper ini gitu loh, banyak ceperannya. Tapi kok uang hilang-hilang terus ya? Oh mungkin nggak boleh kayak gini ya, mungkin harus bimbel aja kali ya gitu. Jadi saya keluar kata-kata statement itu, ya wes lah. Kalau uang dapetnya cepet, dapetnya banyak, nanti keluarnya juga banyak. Jadi dapetnya gini aja gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Niko, itu ternyata kurang tepat mindset seperti itu yang menjadikan uang kita tidak bertahan lama di kita. Kenapa? Karena kita bersikap negatif dengan uang. Seperti itu. Harusnya bagaimana? Ya harusnya kita bilangnya, saya harus berkelimpahan, saya harus bermanfaat untuk umat gitu. Jadi kita tidak boleh negatif sama uang, seperti itu. Yang kedua, kita juga sering bilang sama suami saya sering bilang gini, udah nggak usah ngoyo-ngoyo atasan kerja iku golek iso gosak kepel gitu. Nah, dirubah sama Pak Niko, bukan golek segosak kepel, golek berlian sebongkah gitu. Jadi harus dirubah mindsetnya. Jadi semangat kita untuk menebar manfaat ke orang. Karena semakin kita uangnya sedikit kan manfaat kita juga sedikit. Dengan kita berkelimpahan, dengan kita berkecukupan, maka kesempatan kita bermanfaat juga semakin besar. Oke, terakhir mungkin bisa saran untuk mereka-mereka yang masih saat ini hidupnya masih terpuruk dan sebagainya, apa saran Ibu untuk mereka terutama yang belum gabung BLN? Oke, saran saya pribadi, ini semua bukan demi kepentingan kami pengurus ya, bukan demi kepentingan saya pribadi, itu semua adalah demi teman-teman sendiri yang belum merasakan dahsyatnya BLN, demi perubahan nasib teman-teman sendiri. Kenapa? Karena hidup itu harus diperjuangkan, hidup itu harus berani berkorban. Jadi mulailah berkorban dari hal yang kecil, yaitu 1.200.000 pun bisa. Nanti setelah Anda merasakan dahsyatnya BLN, maka Anda pun akan mempercayai apa yang saya katakan. Apa yang kami katakan akan mempercayai. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih atas sharing pengalamannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.